namanya dikenang sepanjang sejarah. Seorang jenderal bertubuh tidak terlalu tinggi, namun memiliki ambisi sebesar benua Eropa itu sendiri. Inilah kisah Napoleon Bonaparte, sang kaisar yang mengubah wajah dunia. Kisah ini dimulai pada 15 Agustus tahun 1769 di sebuah pulau indah di Mediterania bernama Korsika. Tak lama sebelum kelahirannya, pulau ini menjadi bagian dari Prancis. Disinilah, di kota Ajaccio, seorang bayi bernama Napoleon di Bonaparte lahir dari keluarga bangsawan kecil yang hidup sederhana. Ayahnya, Charles, adalah seorang pengacara yang berusaha keras menavigasi dunia politik yang rumit. Sementara ibunya, Laetitia, adalah seorang wanita tangguh yang menanamkan disiplin dan ambisi pada anak-anaknya. Sejak kecil, Napoleon sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia bukan anak yang mudah bergaul, seringkali menyendiri dan tenggelam dalam buku-buku, namun, di balik sikapnya yang pendiam, tersimpan otak yang tajam dan keinginan yang membara untuk membuktikan diri. Ia dikenal sangat cerdas, terutama dalam bidang matematika, dan memiliki rasa bangga yang luar biasa terhadap tanah kelahirannya, Korsika. Melihat potensi dalam diri putranya, sang ayah berhasil mendapatkan beasiswa bagi Napoleon untuk menempuh pendidikan di daratan Prancis. Pada usia 9 tahun, Napoleon yang kecil harus meninggalkan keluarganya dan berlayar menuju dunia baru yang asing. Ia dikirim ke sekolah militer di Brive-la-Gaillarde. Di sini, ia merasa seperti orang luar. Dengan aksen Korsika yang kental dan status keluarganya yang tidak terlalu mentereng dibandingkan teman-temannya yang berasal dari bangsawan Prancis kaya, ia sering menjadi sasaran ejekan, namun perlakuan itu tidak mematahkan semangatnya. Justru menempa karakternya menjadi lebih keras dan membuatnya semakin fokus pada studinya. Ia menenggelamkan diri dalam pelajaran, terutama sejarah para penakluk besar seperti Alexander Agung dan Julius Caesar. Ia unggul dalam matematika dan strategi perang. Dua bidang yang kelak akan menjadi kunci kesuksesan militernya. Kemudian, saat revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, dunia di sekitarnya bergejolak, monarki tumbang, dan tatanan lama hancur. Bagi seorang pemuda ambisius seperti Napoleon, ini bukanlah sebuah kekacauan, melainkan sebuah peluang emas. Sebuah era baru telah tiba, di mana kemampuan, bukan garis keturunan, yang akan menentukan takdir seseorang. Peluang itu datang pada tahun 1793 di pengepungan Toulon. Pasukan revolusioner Prancis sedang berjuang merebut kembali kota pelabuhan strategis itu dari tangan loyalis kerajaan yang didukung oleh Inggris dan Spanyol. Napoleon, yang saat itu baru berpangkat kapten artileri, dengan cemerlang merancang sebuah rencana yang berani. Ia mengidentifikasi titik lemah pertahanan musuh dan memimpin serangan dengan gagah berani. Bahkan sampai terluka dalam pertempuran. Rencananya berhasil. Toulon jatuh ke tangan Republik. Dan nama Napoleon mulai dikenal atas jasanya. Ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada usia 24 tahun, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namanya semakin melambung saat ia memimpin kampanye militer di Italia. Dengan pasukan yang kurang perlengkapan dan kalah jumlah, Napoleon menunjukkan kejeniusan taktisnya yang legendaris. Melalui manuver cepat dan strategi yang tak terduga, ia berhasil mengalahkan pasukan Austria dan sekutunya berkali-kali. Memperluas pengaruh Prancis dan kembali ke Paris sebagai pahlawan. Namun, tidak semua kampanyenya berjalan mulus. Ekspedisinya ke Mesir, yang bertujuan untuk memutus jalur perdagangan Inggris ke India, berakhir dengan kegagalan militer. Angkatan Laut Prancis dihancurkan oleh Laksamana Nelson dari Inggris dalam pertempuran Sungai Nil, menjebak Napoleon dan pasukannya di Mesir. Meskipun begitu, secara propaganda, ekspedisi ini menjadi sebuah kesuksesan. Penemuan batu Rosetta oleh para ilmuwan yang ia bawa membuka rahasia hieroglif Mesir kuno dan kisah petualangannya di negeri para Firaun semakin memperkuat citranya sebagai sosok yang lebih dari sekadar jenderal. Sekembalinya dari Mesir, Napoleon menemukan Prancis dalam keadaan kacau balau. Pemerintah, yang dikenal sebagai direktori, korup dan tidak efektif. Rakyat merindukan stabilitas dan seorang pemimpin yang kuat. Melihat kesempatan ini, pada tanggal 9 November tahun 1799, Napoleon melakukan kudeta yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Dengan dukungan militer dan beberapa politisi kunci, ia membubarkan direktori dan mendirikan pemerintahan baru yang disebut konsulat, dengan dirinya sebagai konsul pertama. Secara efektif, ia telah menjadi penguasa Prancis. Selama beberapa tahun berikutnya,
ia memusatkan kekuasaan di tangannya. 5 tahun setelah kudeta, pada 2 Desember tahun 1804, di Katedral Notre Dame, di hadapan Paus, Napoleon Bonaparte melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Ia mengambil mahkota dari tangan Paus dan menobatkannya di kepalanya sendiri, kemudian menobatkan istrinya, Josephine, sebagai permaisuri. Dia telah memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Dengan tangan besi dan visi modern, ia memulai reformasi besar-besaran. Salah satu warisan terbesarnya adalah Kode Napoleon, sebuah kodifikasi hukum sipil yang revolusioner. Kode ini menghapuskan hak istimewa berdasarkan kelahiran, menjamin kebebasan beragama, dan menetapkan bahwa pekerjaan pemerintah harus diberikan kepada mereka yang paling berkualitas. Sistem hukum ini begitu berpengaruh hingga menjadi dasar bagi sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia hingga hari ini. Setelah memantapkan kekuasaannya di dalam negeri, Napoleon mengalihkan pandangannya ke seluruh Eropa. Ambisinya tidak mengenal batas dalam serangkaian perang yang brilian. Yang dikenal sebagai Perang Napoleon, ia memimpin Grande Armée-nya, atau tentara besar, melintasi benua. Satu persatu, kekuatan besar Eropa bertekuk lutut. Ia mengalahkan Austria dan Rusia dalam pertempuran Austerlitz yang legendaris, menghancurkan pasukan Prusia dalam pertempuran Jena Auerstedt, dan menguasai sebagian besar Italia dan Jerman. Peta Eropa seolah digambar ulang sesuai kehendaknya. Dia menempatkan saudara-saudara dan kerabatnya di atas tahta kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya, menciptakan sebuah dinasti Bonaparte. Namun, kesuksesan yang terus-menerus ini menumbuhkan kesombongan yang pada akhirnya akan menjadi awal dari kehancurannya. Satu-satunya musuh besar yang tersisa dan tidak bisa ia taklukkan adalah Inggris, yang dilindungi oleh angkatan lautnya yang perkasa. Untuk melumpuhkan Inggris secara ekonomi, Napoleon memberlakukan sistem kontinental, sebuah embargo perdagangan besar-besaran. Namun, Rusia menolak untuk mematuhinya. Merasa dikhianati, pada tahun 1812, Napoleon membuat keputusan fatal. Ia akan menyerbu Rusia dengan pasukan terbesar yang pernah ada di Eropa. Pada musim panas tahun 1812, lebih dari 500.000 tentara dari Grande Armée menyeberangi Sungai Neman menuju Rusia. Napoleon berharap dapat mengalahkan tentara Rusia dalam pertempuran cepat yang menentukan. Namun, Rusia menggunakan strategi bumi hangus, mundur terus ke dalam wilayah mereka yang luas sambil membakar desa dan ladang, membuat pasukan Napoleon kelaparan. Ketika pasukan Napoleon akhirnya mencapai Moskow, mereka menemukan kota itu telah ditinggalkan dan dibakar, tanpa tempat berlindung dan persediaan yang menipis. Napoleon tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur. Perjalanan pulang berubah menjadi mimpi buruk. Musim dingin Rusia yang brutal datang lebih awal dan lebih ganas dari yang diperkirakan. Puluhan ribu tentara tewas karena kedinginan, kelaparan, dan serangan sporadis dari pasukan Rusia. Dari lebih dari 600.000 tentara yang berangkat, hanya sebagian kecil yang berhasil kembali hidup-hidup. Bencana di Rusia ini menghancurkan mitos tak terkalahkan Napoleon dan melemahkan kekaisarannya secara drastis. Melihat kelemahannya, negara-negara Eropa lainnya termasuk Austria, Rusia, dan Swedia membentuk koalisi besar untuk melawannya. Dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813, yang juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa, Napoleon menderita kekalahan telak. Pasukan koalisi kemudian menyerbu Prancis, dan pada April tahun 1814, mereka memasuki Paris. Napoleon Bonaparte, sang kaisar Eropa, terpaksa turun tahta. Dia diasingkan ke pulau kecil Elbe di lepas pantai Italia. Namun, kisah ini belum berakhir. Sang elang belum menyerang. Kurang dari setahun setelah diasingkan, Napoleon berhasil melarikan diri dari Elbe. Ia mendarat di Prancis pada 1 Maret tahun 1815. Tentara yang dikirim untuk menangkapnya justru berbalik dan bergabung dengannya. Perjalanannya kembali ke Paris menjadi sebuah pawai kemenangan. Raja Louis XVIII melarikan diri, dan Napoleon sekali lagi merebut kekuasaan tanpa melepaskan satu tembakan pun. Periode ini dikenal sebagai 100 hari. Musuh-musuh lamanya di Eropa tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat membentuk koalisi ketujuh untuk menghentikannya untuk selamanya. Puncak dari drama ini terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 1815 di sebuah medan perang berlumpur di dekat desa Waterloo yang sekarang menjadi bagian dari Belgia. Di sana, pasukan Prancis pimpinan Napoleon berhadapan dengan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Duke of Wellington dari Inggris dan Gebhard von Belcher dari Prusia.
Pertempuran berlangsung sengit sepanjang hari. Napoleon hampir saja meraih kemenangan. Namun kedatangan pasukan Prusia di saat-saat kritis membalikkan keadaan. Grande Armée hancur, dan impian Napoleon untuk menguasai Eropa berakhir. Di tengah asap mesiu dan genangan darah di Waterloo, ia dikalahkan untuk terakhir kalinya. Kali ini, para sekutu tidak mau mengambil risiko. Napoleon menyerah kepada Inggris, dan diasingkan ke tempat yang jauh lebih terpencil dan terisolasi, Pulau Saint Helena, sebuah titik kecil di tengah Samudra Atlantik Selatan, ribuan kilometer dari daratan manapun. Di sana, di bawah penjagaan ketat Inggris, sang mantan penguasa Eropa menghabiskan sisa hidupnya. Hari-harinya diisi dengan menulis memoarnya, mendiktekan kenangan akan pertempuran-pertempuran hebat dan masa kejayaannya. Kepada para pengikutnya yang setia, ia merenungkan pencapaiannya, kesalahannya, dan takdirnya. Ia membangun narasi tentang dirinya sendiri, bukan sebagai seorang tiran, tetapi sebagai pembawa cita-cita revolusi Prancis ke seluruh Eropa. Pada tanggal 5 Mei tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada usia 51 tahun. Penyebab resmi kematiannya adalah kanker perut. Meskipun rumor tentang keracunan arsenik terus beredar selama bertahun-tahun, ia dimakamkan di Saint Helena. Namun wasiatnya untuk dimakamkan di tepi sungai Seine, di tengah-tengah rakyat Prancis yang sangat kucintai, akhirnya dipenuhi pada tahun 1840 ketika jenazahnya dipulangkan ke Paris dan disemayamkan dengan Maison de les Invalides. Warisan Napoleon Bonaparte sangat kompleks dan terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang tiran haus darah yang menyebabkan jutaan kematian demi ambisi pribadinya. Namun bagi yang lain, ia adalah seorang visioner dan reformator jenius. Dia bukan hanya seorang penakluk ulung, ia adalah seorang administrator yang brilian, yang meletakkan dasar bagi Prancis modern. Ia mereformasi sistem pendidikan, mendirikan bank sentral, membangun jalan dan kanal, serta menciptakan kode Napoleon yang memengaruhi hukum di seluruh dunia. Kisahnya adalah sebuah epik tentang bagaimana seorang anak dari pulau kecil bisa bangkit untuk menguasai sebuah benua. Ini adalah kisah tentang ambisi tanpa batas, kejeniusan militer yang tak tertandingi, kejayaan yang mempesona, dan kejatuhan yang tragis. Ia adalah seorang manusia yang, untuk sesaat, benar-benar menantang dan membentuk kembali jalannya sejarah. Seperti yang pernah ia katakan sendiri, tentara yang hebat bisa kalah, tapi ide-idenya akan hidup selamanya, dan memang baik atau buruk, ide-ide dan warisan Napoleon Bonaparte terus hidup dan bergema hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton kisah luar biasa dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.